Tecno Camon 40 Pro 5G adalah HP 3 jutaan yang menggemparkan pasar market Indonesia. Apakah HP ini semenarik itu dan so worth it itu? Mari kita lakukan review dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini ya guys. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, yaitu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi kamera yang terlebih dahulu. HP ini membawa kamera utama 50MP plus optical image stabilization dan sensor utamanya dari sensor Sony Lithia 700C. Kemudian dia punya kamera ultrawide 8MP dan kamera depan 50MP. Secara kualitas ini kita bisa bilang adalah salah satu HP yang terbaik di kelas harga 3 jutaan kualitas fotonya. Menurut kita sudah termasuk bagus banget. Kemudian untuk dynamic range-nya juga sangat memadai, sangat bagus. Kemudian detailnya juga cakep, selfie-nya juga bagus ya. Kemudian memang kamera ultrawide-nya lebih cocok di kamera ultrawide itu dipakai di terang hari ya guys, atau di siang hari, ataupun di cahaya yang sangat memadai karena downgrade dari sensor utamanya. Tapi untuk kamera utama maupun kamera selfie ini sama-sama bagus. Untuk kamera depan maupun kamera belakang utama bisa sama-sama 4K 30fps, sesuatu hal yang langka di kelas harga 3 jutaan. Kemudian kita juga masih menemukan dari sisi video masih ada sedikit jitter saat low light, tapi overall sebenarnya kualitas videonya juga termasuk memadai untuk kelasnya ya guys. Ditambah kalau buat foto, menurut kita ini sudah sangat superior di kelas harganya. Tapi kita juga ada menemukan ada bug di UI kameranya kalau kita syuting terang yang dimana tiba-tiba layarnya bisa terlihat putih dahulu baru bisa tampil gambarnya. Semoga isu ini bisa diperbaiki oleh Tecno, kemudian kalian juga bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tecno Camon 40 Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps dan stabilisasinya aktif saat kita rekam di 4K 30fps. Menarik sekali ya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silakan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menarik atau tidak? Kalau menurut kita sih termasuk sangatlah menarik banget ya guys. Harga 3 jutaan punya stabilisasi yang seperti ini dan 4K lagi guys. Lucu banget buat Tecno ya guys. Oke, dia punya satu fitur namanya portrait video yang bisa jalan di 1080p 30fps. Tapi fitur stabilisasinya non aktif kalau kita aktifkan. Menurut kalian gimana untuk kualitas stabilisasi? Kalau kita lihat dari preview ini agak sedikit patah-patah, tapi nggak tahu ya. Tapi gimana untuk kualitasnya? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video.
Dimana untuk kamera belakangnya kita bisa rekam di 4K 30 fps. Dimana untuk kualitasnya ini termasuk stabil dan karena stabilisasinya bisa aktif ya guys untuk perekaman video. Kalau menurut kita sendiri sih udah termasuk bagus banget untuk segmen harganya. Dan di sini menariknya ini ada tombol 0,6, tapi kita coba pencet apakah bisa. Oh nggak bisa guys, jadi nggak bisa switchable lens tapi di 4K 30. Nanti kita akan coba di 1080p karena kayaknya ultrawide-nya mentok di 1080p. Nanti kita coba habis ini untuk ke kamera ultrawide-nya. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk sampel kamera ultrawide-nya. Kita rekam di 1080p 30 fps karena dia untuk pengambilan gambarnya di 1080p 30 fps. Dan dalam perekaman ini kita bisa switch ke kamera utama, bisa switch lagi ke ultrawide, bisa. Jadi untuk bisa switchable lens dia di 1080p 30 fps. Tapi ini suatu hal yang bagus banget loh. Ini lumayan smooth loh. Untuk sebuah HP 3 jutaan punya pindah-pindah lensa seperti ini tuh termasuk smooth ya. Tapi gimana loh untuk kualitasnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tecno Camon 40 Pro 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Ini kualitasnya cakep sih. Bener-bener 3 jutaan. Maksudnya yang salah satu yang tercakep ya guys menurut kita untuk kamera depannya untuk perekaman videonya. Even dalam kondisi low light ya guys. Ini bagus ya. Ini dia pakai sensor Samsung kalau nggak salah, S5K Gen 1. Ini bagus ya. Dan cakep ya untuk kualitasnya. Ini biasanya pakai sensor kamera belakang tapi dipakai ke kamera depan. Gue coba ke Tecno. Good job. Ini kualitasnya cakep. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya dari Tecno Camon 40 Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Ini stabilisasinya aktif dan dia kayaknya nggak ada jitternya deh guys kalau kita gunakan buat perekaman video. Ada sedikit tuh barusan ada jitter. Ya ini karena kita stabilisasi aktif ya. Tapi overall ini sudah termasuk bagus loh guys. Untuk HP 3 jutaan ini jitternya termasuk minim loh. Dan gue coba banget lah buat Tecno. Semoga ada update software supaya memperbaiki lebih baik lagi jitternya ya. Dan kita rekam di 4K loh guys, 4K 30 fps. Gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita bahas untuk kamera ultrawide-nya. Kurang lebih seperti ini untuk sampel kamera ultrawide-nya dalam kondisi low light kalau kita gunakan buat perekaman video. Ya memang tidak akan sama persis kayak sensor utamanya, tapi ini sudah termasuk lumayan bagus loh guys. Ya menurut kita ya meskipun dihaluskan ya, jauh sih turunnya. Tapi ya termasuk lumayan lah guys, dapat kamera ultrawide yang sebenarnya masih usable kalau dalam kondisi cahaya yang memadai. Kalau dalam low light ini ya mohon maaf ya. Ya lebih sekedar cukupan saja sih. Tapi menurut kita untuk harga 3 jutaan sih sudah termasuk oke loh guys. Ini ultrawide-nya bukan yang abal-abal banget loh guys. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal performance dari HP ini. Jelas dengan prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultimate ini menurut kita sudah sangat aman banget buat penggunaan harian. Sukses banget untuk lancar digunakan harian, multitasking juga aman, smooth, apalagi dengan iOS 15-nya yang interface-nya tuh cakep ya guys. Kemudian cuma kita entah kenapa kita menemukan di Tecno Camon 40 Pro 5G ini, itu tiba-tiba ada pop-up notifikasi dari apps-apps yang sudah pre-install di HP ini. Dan itu agak mengganggu sih guys. Dan kita nggak tahu itu kenapa, settingnya apa kita salah klik atau dan lain sebagainya. Tapi ini kemungkinan adalah bug yang memang mulai disisipin iklan notifikasi. Kita juga orang tahu ya guys. Padahal di Camon 40 reguler, hal ini tidak kejadian. Entah kenapa di versi Pro 5G-nya malah ada. Lanjut dari skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka benchmark hingga 688.000, sebuah angka yang besar untuk kelas harganya ya guys. Kemudian kalian bisa lihat untuk Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Lanjut kita uji coba 7 game. Di sini ada game Mobile Legends, di sini kebuka setting ultra, frame rate super, dapat rata-rata di 89,4 fps. Game PUBG Mobile dengan setting smooth, frame rate extreme plus, dapat rata-rata di 89,3 fps. Game COD Mobile dengan setting low, frame rate ultra, dapat rata-rata di 89,2 fps. Game Free Fire dengan setting ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 89,7 fps. Game HOUKA Mobile dengan setting ultra, frame rate max, dapat rata-rata di 103,6 fps. Entah kenapa, ini di limit di 108 fps mentoknya. Padahal harusnya bisa 120 fps dengan setting ini ya guys. Kemudian game FC Mobile dengan setting ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 59,9 fps. Terakhir, game Genshin Impact dengan setting lowest, frame rate 60, dapat rata-rata di 54,3 fps.
Overall kita bisa bilang ini adalah HP yang punya performance yang sangat bagus banget buat gaming. Sudah aman banget, kameranya cakep, performanya cakep, tapi memang untuk buat gaming akan menghangat ya guys, wajar banget ya guys. Kalau kalian memang mau pakai gaming HP ini, saran kita pakailah cooler supaya lebih stabil lagi, supaya lebih nyaman lagi untuk dipakai buat gaming ya guys. Tapi kita perlu acungi jempol performance dari Tecno ini bagus ya guys. Kemudian mari kita bicara soal layar. HP ini bukan layar 6,78 inch, AMOLED, resolusi Full HD plus refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Wi-Fi-nya sudah L1, ada perlindungan Corning Gorilla Glass 7i, dan di bawah matahari juga terlihat dengan baik dan terang ya guys. Lanjut kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker plus Dolby Atmos yang suaranya itu termasuk bagus, dan kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian mari kita bicara soal baterai. HP ini bakal baterai 5200 mAh yang surprisingly termasuk irit untuk dipakai seharian pemakaian. Sudah aman banget buat multitasking, sosial media tuh nyaman banget bisa dipakai seharian. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini support 45 watt fast charging. Yang dimana anehnya kita butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk full charge. Kemungkinan ini ada slowing charge dari 80 ke 100%. Dan ini adalah bug juga yang semoga isu ini bisa diperbaiki oleh Tecno ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh under display fingerprint dan face unlock juga. Kemudian dari sisi desain, menurut kita desainnya cakep dan menarik banget untuk kelas harga 3 jutaan ya guys. Lanjut dari slot SIM card sendiri, HP ini bakal slot SIM card dual SIM card tanpa micro SD slot, dan dia juga tidak punya dukungan eSIM ya guys. Kemudian mari kita bicara soal aplikasi zoom sendiri. HP ini sudah support virtual background zoom yang karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, IP69, inframerah, support USB OTG, ada aplikasi FM radio, tapi tidak punya jack 3,5 mm ya guys. Lanjut dari navigasi Google Maps sendiri sudah termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala untuk bernavigasi menggunakan HP ini. Kemudian, untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update dan 5 tahun security, sebuah jaminan yang panjang ya guys. Kemudian kita bicara soal fitur AI sendiri. HP ini sudah punya fitur AI yang salah satu terlengkap di kelas harga 3 jutaan, bahkan mengalahkan semua smartphone Android tipe lainnya ya guys. Ini menurut kita sudah suatu hal yang bagus banget di kelas harga 3 jutaan, fitur AI-nya selengkap ini ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat worth it banget. Bahkan kalau kita waktu buat review ini, itu stoknya sudah stock out di mana-mana ya guys. Ini suatu hal yang memang bagus banget, karena ini memang adalah HP yang worth it banget. Performance-nya bagus, kameranya bagus, kemudian untuk overall secara keseluruhan experience ditawarkan oleh HP itu benar-benar bagus banget dan worth it parah untuk kelas harganya. Menurut kita bisa jadi ini adalah HP yang terbaik di segmen harga 3 jutaan di pertengahan 2025 ini. Dan itu kita apresiasi Tecno membawa HP ini dengan harga 3 jutaan tuh good job banget lah buat Tecno. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan. Dan semoga Tecno juga memperbaiki isu-isu yang kita temukan tadi sepanjang review yang kita sudah sampaikan. Dan semoga diperbaiki dengan adanya update software. Dan itu dia. Thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!